فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum Ustadz. Saya ibu punya 3 putri yang belum menikah. Umurnya 32, 31, dan 28 tahun. Anak saya adalah anak yang pemalu dan pergaulannya tidak banyak. Sebagai orang tua, apa yang saya harus lakukan? Anak saya pernah menjalankan ta'aruf tapi gagal. Jujur, saya sedih dan sangat kepikiran sampai saya harus dapat obat dari psikiater. Pertama, ketahuilah bahwasannya rezeki seseorang Allah sudah tuliskan. Dan di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Arba'in Nawawi, ya. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ketika janin yang ada di perut ibunya di usia yang sekian minggu, sekian bulan, dan telah datang waktunya ditiupkan ruhnya, bayu maru bikatbi 4 kalimat. Disuruh dituliskan 4 kalimat. Dan di antaranya amalannya dan kehidupannya, senang atau sedihnya Allah telah takdirkan. Begitu juga seseorang di dunia ini berpasangan, berjodoh, menikah, ini Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Tentu ini tidak bertolak belakang dengan ikhtiar. Seperti mana rezeki kita, ajal kita sudah ditetapkan, tetap kita berikhtiar. Namun dalam berikhtiar harus punya keimanan. Apa keimanannya? Sabar. Yakin kalau memang sudah waktunya pasti datang. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan kepada seorang yang ia belum menikah dan dia berusaha menikah, kata Ibnu Abbas Isbir ya Abdullah, sabarlah wahai hamba Allah, inna rizqaka ataka yujbiruk. Subhanallah. Rezekimu itu kalau datang, kalau sudah waktunya datang, maksa, gak bisa lari. Mau lari kemana gak bisa. Kalau memang nanti sudah waktunya, subhanallah, jodohnya datang, pasti datang. Seperti mana rezeki kita dalam makanan, minuman, seperti itu juga. Namun tidak berarti tidak ikhtiar. Satu sisi terkadang kita terlalu bersandar kepada ikhtiar. Salah. Sampai-sampai ini akibatnya. Ikhtiarnya gagal, dia lupa kalau ada yang menakdirkan. Stres ke psikiater lah wallah. Allah, kehidupan kita lebih mulia dan lebih berharga daripada harus menstreskan perkara ini. Apa yang kita streskan dari perkara yang Allah sudah takdirkan? Kita mau stres seperti apa? Karena toh tujuan hidup kita sebetulnya ibadah. Anda menikah dan belum menikah tetap disuruh ibadah. Punya anak gak punya anak tetap suruh ibadah. Punya duit suruh ibadah. Apa berarti Anda tidak ikhtiar? Tetap ikhtiar. Ikhtiar tetap menikah, tetap ikhtiar ingin punya anak, tetap ikhtiar ingin punya harta. Punya jabatan gak punya jabatan tetap Anda disuruh ibadah. Sebetulnya balikkan kepada pokok perkara. Inti kita hidup ini ibadah. Dan saya sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan mendapatkan orang-orang yang stres. Dia yaias. Gak punya anak, dia stres. Ya ikhwan, ya akhwat. Ini kita punya anak bukan tujuan hidup terbesar. Bukan. Betul, nikmat. Ini kita menikah. Itu kita butuh menikah. Dan kita harus menikah kalau kita memang membutuhkannya. Tapi bukan berarti kalau belum Allah kasih rezeki untuk menikah, belum dapat pasangan, kehidupan kita hancur sehingga stres ke psikiater lah. Abada. Karena pada hakikatnya kita tetap beribadah. Jadi ini dasarnya dulu. Pondasinya dulu yang saya ingin tanamkan. Masalah jodoh, masalah rezeki, ini kita berikhtiar. Kalau belum dapatkan, beriman kepada Allah. Allah memiliki takdir yang baik dan takdir yang
buruk, fayu'minu billah, maka menjadikan dia sampai stres kepada psikiater, enggak boleh. Seharusnya dia apa? Mempertebal imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, turunkan standar. Kalau memang sudah memiliki kebutuhan, ya, kalau memang sudah tidak bisa ditampung, apalagi kalau seorang ikhwan, ya, kalau memang dia sudah tidak bisa menampung, turunkan standar. Jangan terlalu pilih-pilih yang sulit. Kita tentu memilih selama orang salih, salihah, ya, maka ini standar yang paling awal. Permudah, hidup jangan dipersulit. Apalagi standar dalam apa? Dalam adat istiadat. Menikahnya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini malu dengan tetangga, nanti teman-temannya berbicara. Hilangkan ini. Permudah, wallah nikah ini mudah, subhanallah. Nikah ini nggak sulit. Adapun bagi kita yang punya anak perempuan, atau saudara perempuan, saudari perempuan, ya, nggak dilarang, bukan aib. Kalau kita mengenal ada orang salih, kita tawarkan, bukan aib. Dan ini ada di antara para ulama, di antara kaum muslimin, bahkan di sahabat Nabi SAW, mereka menawarkan. Kalau kita memang punya saudara, tawarkan namun dengan cara yang baik. Jadi bukan si anak perempuan yang harus menawarkan dirinya kepada orang lain, lah. Lihat Khadijah, bagaimana ketika dia menginginkan apa? Rasulullah meminangnya. Apa dia datang ke Nabi, dia tawarkan dirinya? Enggak. Pakai uslub, pakai cara, dia kirim orang. Sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalau punya wali, maka walinya yang mencarikan. Dan salah satu kewajiban wali, seorang perempuan, ia memikirkan juga. Untuk apa? Mencarikan pasangan yang baik untuk putrinya, untuk saudarinya. Jadi nggak masalah kalau kita lihat ada orang salih, baik, bekerja dia, punya tanggung jawab, maka tawarkan, nggak masalah. Ya, jadi bukan aib. Sebagian orang merasa aib. Bagaimana saya tawarkan anak saya, gengsi saya? Kenapa gengsi? Subhanallah. Seharusnya yang ditawarkan itu merasa mulia. Kalaupun nggak cocok, nggak mengapa. Kenapa Anda cuma tawarkan? Kalaupun nggak cocok, nggak mengapa. Dan di sini adab ketika kita melihat orang lain pun, kalau kita nggak cocok tidak perlu ke kanan ke kiri, bicara sana bicara sini, nggak perlu. Kalau nggak cocok, kelas belum jodoh. Kalau tidak cocok apa? Belum jodoh. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah ada perbuatan yang bisa menghapus amalan saleh? Tentu. Ada perbuatan yang membatalkan amalan saleh. Ada perbuatan yang membatalkan amalan saleh itu amalan saja secara khusus, amalan tertentu, atau ada perbuatan yang bisa membatalkan seluruh amal saleh. Terkadang perbuatan ini bisa jadi dosa atau bukan dosa. Contoh, bisa jadi yang dilakukan bukan perbuatan dosa, namun meninggalkan salah satu rukun ibadah. Rukun sholat itu apa? Baca Al-Fatihah. Dia nggak baca Al-Fatihah, sholat 4 rakaat nggak baca Al-Fatihah. Sah sholat ya? Ya betul. Nggak sah, layak sih. Batal amalannya. Hatta dia sudah sholat tunggang-tungging, capek-capek, layak sih. Atau dia meninggalkan syarat yang wajib, yang menjadi syarat, tidak mungkin terjadi sebuah ibadah tanpa syarat tersebut, seperti wudhu, bersuci. Ada orang nggak dalam bersuci, tapi nggak, dia sholat, nggak bersuci. Hatta dia 1000 rakaat sholat, ya betul, la yuqbal, tidak akan diterima. Yang kedua, ada amalan dosa. Mungkin rukunnya, wajibatnya, sunnahnya dia kerjakan dalam sebuah amalan. Tapi dia mengerjakan sebuah amalan lain yang membatalkan amalannya. Entah itu riya, sum'ah, atau ujub di dalam dirinya. Sehingga yubtilu amalah. Membatalkan amalannya yang diamalkan. Ada amalan yang yubtil jami'il amal. Semua amalan. Dan ini seperti yang Allah firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, wahai Muhammad. Allah ancam, dan ini pelajaran dan tidak terjadi kepada Nabi SAW. Kata Allah, kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hilang semua amalanmu. Orang yang berbuat syirik apa?
dan dia tidak bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia bertemu dengan Allah, maka apa? Ditolak seluruh amalannya. Jadi sini kita tahu amalan orang yang berbuat syirik ditolak. Tapi dia bangun masjid selama hidup. Tapi dia berangkatin setiap tahun 100 orang haji. Tapi dia syirik, dia kafir, dia kufur, gak beribadah kepada Allah. La yuqbal. Atau bisa jadi dia beramal dari sumber yang gak halal. Bisa, batal. Dalam hadis Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari sumber hasil yang baik. Baik terima oleh Allah SWT kecuali dari apa yang baik. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya dan kakak saya perempuan sudah yatim piatu. Ini maksudnya meninggal ayah dan ibunya ya. Sebelum meninggal bapak saya suka bicara kalau tanah depan rumah untuk kakak saya dan rumah untuk saya. Mama saya juga seperti itu, apakah mengikuti perkataan orang tua kami atau harus dibagi rata? Karena kami belum tahu berapa luasnya, lebih luas rumah atau tanah depan rumah. Pertama, kalau itu wasiat gak bisa dilaksanakan kecuali sepertiga, itu pun bukan kepada ahli waris. Beda wasiat dan hibah. Lihat, hibah atau hadiah itu kepemilikannya berpindah saat orangnya masih hidup. Saya masih hidup, saya punya sebidang tanah, saya bagi dua, saya katakan ini buat anak saya yang A, ini punya anak yang saya yang B, dan saat itu saya rubah. Entah masalah secara data dirubahnya itu nanti, tapi sudah saya berikan kepada dia, dan semasih saya hidup kepemilikannya berpindah, bukan kepemilikan saya. Sah kepemilikan anak saya yang satu, sah kepemilikan anak saya yang kedua. Jelas ya? Secara syariat sah. Tinggal nanti diurus secara negara. Ini namanya hibah atau wakaf atau hadiah ketika hidup. Ini boleh. Wasiat tidak seperti ini. Wasiat, saya punya tanah, punya rumah. Nanti kalau saya meninggal. Kapan? Kalau saya meninggal. Sebelum saya meninggal masih punya saya? Masih punya saya. Mungkin saya jual, mungkin saja. Maka ketika saya meninggal, hukum Allah yang berlaku. Hukum waris yang berlaku. Gak boleh diwasiatkan, dikhususkan si fulan sekian, si fulan sekian. Dibolehkan wasiat sepertiga dari hartanya itu paling banyaknya kepada selain ahli waris. Lebih dari itu dibatalkan secara syariat. Jadi nggak bisa ketika seorang meninggal dia wasiat, nanti anak saya yang saya nggak suka jangan dikasih harta. Nggak bisa. Selama anaknya itu anak dia dan secara syariat bisa mendapatkan warisannya, maka dia mendapatkan warisannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya rutin ikut kajian-kajian sunnah yang membahas perihal tauhid dan perkara lainnya. Masya Allah. Ada beberapa orang yang sering mengolok-olok saya sesat karena penampilan dan ibadah yang sesuai sunnah. Bagaimana cara saya menanggapi orang tersebut? Ya sudah, gak usah ditanggapi, biarin aja. Gak usah ditanggapi. Kalau Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam diejek dan dihina, maka kita ringan, cuma diolok-olok doang. Dan yang olok-olok pun gak bakal bertindak lebih. Kalau bertindak kriminal, laporkan. Karena kita di negara hukum. Ya, alhamdulillah kita lebih baik daripada orang-orang yang mengolok selama kita benar. Kemudian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya tahu sedang futur. Futur itu maksudnya lagi turun semangatnya ya dalam keimanan. Saya mau balik lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau rasanya susah sekali. Untuk beramal terasa malas sekali. Saya rasa setan berhasil menggoda saya. Bagaimana cara agar saya benar-benar berhenti dari futur ini? Tolong nasihati saya Ustaz. Pertama,
lawan futurnya? Bisa. Di dunia ini Allah minta pengorbanan kita. Nggak ada. Nggak dilawan. Dan lawan itu, pengorbanan itu butuh apa? Perjuangan. Entah nanti perjuangannya lelah atau tidak lelah, tetap butuh apa? Perjuangan. Allah gambarkan kita terkadang tijarah, berdagang. Kita dikasih modal kesempatan yang sama bisa maksiat, bisa taat. Tapi kita nggak pakai buat maksiat. Ini tijarah. Dan cukuplah ayat-ayat tadi yang kita bacakan apa? Allah nasihat buat kita. Allah katakan pahala kita kekal. Ya. Dan orang yang futur, hendaklah dia apa? Seperti wasiat Nabi SAW, mengingat kematian. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mengingat apa? Maut. Melihat apa yang dia bawa ketika Allah takdirkan ajalnya apa? Telah sampai. Kemudian ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Umrah satu ke umrah lainnya adalah penebus dosa antara keduanya. Bagaimana dengan seorang yang dia umrah pada tahun 2018 dan belum bisa umrah lagi? Apakah penebus dosa ketika nanti dia umrah yang berikutnya? Iya betul. Sesuai konteksnya, bukan dibatasi dengan tahun. Jadi kapan terakhir dia umrah, kemudian dia umrah lagi, maka itu adalah penebus dosa di antara kedua umrahnya. Sebagian para ulama menjelaskan, hadis-hadis dan ayat-ayat yang mengatakan sholat ke sholat, seperti yang tadi kita bacakan, penebus dosa, kemudian umrah ke umrah penebus dosa, Jumat ke Jumat juga penebus dosa, ini adalah dosa-dosa shaghair, yang kecil, yang tidak disyaratkan bertaubat. Atau, bukan tidak disyaratkan bertaubat, betul, afwan, tidak disyaratkan bertaubat. Kalau dosa-dosa yang besar, seperti na'udzubillah zina, minum khamr, dan lain sebagainya, lazim yutub ilallah. Dia mesti taubat dulu sama Allah SWT. Berbuat syirik, meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan perbuatan zinahnya. Atau dosa yang berkaitan dengan makhluk, mencuri, makan harta orang, ini gak bisa dihapus cuma dengan apa? Sholat. Dia mesti kembalikan apa? Harta yang ia makan. Dan ini jamaah yang terakhir insya Allah yang bisa kita jawab. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya sahabat, sudah bersahabat 15 tahun. Dalam 4 tahun belakangan ini teman saya terjerumus dalam maksiat. Semoga Allah berikan hidayah. Sebagai teman sudah sering saya menasihatinya, tapi dia selalu balik lagi masuk dalam maksiat itu. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Satu sisi saya kasihan dan tidak sampai hati meninggalkan dia dalam kondisi seperti itu. Satu sisi lagi saya merasa sangat lelah dan tidak nyaman berada dalam kondisi itu, dan saya pun sebagai makhluk pribadi punya ujian kehidupan sendiri. Pertama, setiap dari kita memiliki musibah dan maksiat berbeda-beda. Jangan menganggap kita ini suci, tidak bermaksiat lah. Ketika kita melihat ada saudara kita terjerumus dalam maksiat, nasihati. Dan nasihati semampu kita. Menasihati ini bukan tujuan terbesarnya bukan orang itu harus berubah, enggak. Tapi tujuan paling dasarnya adalah mendirikan syariat Allah. Makanya Allah seringkali mengatakan kepada Rasulullah SAW, innama alaika balag, engkau hanya menyampaikan. Bahkan dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah katakan apa? Setelah Allah tegur nabinya, kenapa dia berpaling dari orang buta yang datang kepadanya? Kata Allah, wa ma alaika alla yazakka. Dan apa atasmu? Apa bebanmu, hai Muhammad? Kalau mereka ini orang-orang kafir Quraisy tidak masuk Islam, kenapa? Apa beban bagimu? Subhanallah, lihat. Wa ma alaika alla yazakka. Maka ketika kita nasihati, dasari ini. Ya. Apalagi ini subhanallah, teman lama, kemudian berbuat maksiat dan bertobat, ini keadaan seorang mukmin. Dan ini fungsinya teman. Fungsinya teman ketika temannya dia jatuh dalam maksiat, saling mengingatkan. Kalau Anda atau yang bertanya ini atau kita semua mau masuk ke dalam golongan
yang Rasulullah SAW sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar kelak. Yang gak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah apa? Orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Terjatuh temannya dalam kemaksiatan, ingatkan. Terjatuh temannya dalam kemaksiatan, ingat. Terus. Dan ini sifat orang mukmin dan sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu rauf. Luar biasa Rasulullah. Bayangkan Anda saja urusi teman Anda satu, lelah. Lalu gak ada beban. Nabi SAW menangisi umatnya. Umatnya, subhanallah. Dipikirkan oleh Rasulullah umatnya. Supaya apa? Mereka selamat dari api Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya apa? Sabar. Jadi dasari terkadang kita kalau mau nasihati orang, ya, terutama juga buat saya, ya, dan untuk orang yang mungkin dai juga tempat lain, seringkali kami itu diajarkan di sana ketika kuliah di Madinah, dasari tujuan dakwah ini apa? Mendirikan syariat Allah. Orang yang dengar, ada orang yang dengar sekali dapat hidayah. Ada orang yang harus dengar 100 kali baru dapat hidayah. Ya. Innama alaikal balagh, kita menyampaikan terus, mengedukasi terus. Ingatkan. Ketika teman kita berbuat maksiat di hadapan kita, jangan duduk, bangun, ingkari. Jangan duduk bersama dia. Terus sambil dakwahkan. Sampai apa? Sampai Allah tuliskan apa? Hidayah untuk dia atau kita yang meninggal, atau Allah yang pisahkan di antara kita. Allah yang pisahkan di antara kita. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita bahas. Selebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.